Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Buat kalian yang baru aja nonton episode 11 Overlord Season 4, pasti bertanya-tanya siapa itu Riku Aganeya. Topik ini sudah pernah gue bahas secara singkat di konten breakdown episode 11, tapi kali ini bakalan gue bahas lagi dengan jauh lebih lengkap. So langsung aja, mari kita bahas. Riku Aganeya, ini adalah nama yang disebutkan ketika Ainz mencoba menanyakan identitas Platinum Armor di episode 11 Overlord Season 4. Di novel dijelaskan kalau Ainz atau Pandora belum pernah mendengar nama Riku Aganeya, padahal kalau saja memang ada makhluk sekuat itu di dunia ini, maka seharusnya nama Riku Aganeya pasti pernah terdengar. Ainz sempat curiga kalau Riku Aganeya adalah seorang pertapa, makanya namanya tidak begitu terdengar, tapi Ainz meragukan kemungkinan ini. Ainz juga ngomong kalau orang sekuat Riku harusnya tercatat di dalam buku sejarah kerajaan, tapi kenyataannya nama Riku sama sekali tidak pernah tercatat di dalam sejarah Restize Kingdom. Ini karena awalnya Ainz mengira kalau Platinum Armor atau Riku Aganeya adalah orang yang berasal dari Restize Kingdom, makanya Ainz menggunakan sejarah Restize sebagai patokan untuk mencari identitas Riku. Buat yang nggak tahu, Ainz atau lebih tepatnya Pandora bisa tahu sejarah Restize Kingdom karena semua informasi itu dia dapatkan dari laporannya Sebas. Jadi, alasan kenapa Sebas dikirim ke Restize Kingdom semenjak season 1 adalah untuk mengumpulkan semua informasi ini. Karena Ainz sama sekali tidak menemukan informasi apa-apa tentang Riku Aganeya, Ainz pun curiga kalau nama Riku Aganeya adalah nama samaran. Tapi Ainz pun masih belum yakin kalau Riku Aganeya adalah nama samaran, karena kalau saja Riku berasal dari Restize Kingdom, harusnya dia akan dengan bangga menyebutkan nama dan tujuannya, yaitu untuk menghancurkan akar kejahatan yang telah memulai perang ini. Jadi berdasarkan informasi ini, bisa kita ambil kesimpulan kalau nama Riku Aganeya adalah nama yang benar-benar baru. Barulah di sini Ainz mencoba membuat deduksi, di mana sepengetahuan dia hanya ada dua makhluk kuat yang identik dengan Platinum. Pertama, bukanlah makhluk humanoid yang tentu saja merefer ke Platinum Dragon Lord. Dan kedua, Ainz menyebutkan legenda 13 pahlawan, di mana salah satu member 13 pahlawan menggunakan armor Platinum, dan dia adalah seseorang bernama Riku Aganeya. Nah, di sini Ainz mencoba mengorek informasi dari Platinum Armor dengan sengaja menyebutkan nama Riku Aganeya sebagai salah satu member 13 pahlawan yang menggunakan armor Platinum. Tapi Platinum Armor menyangkal hal itu, dan Ainz tidak bisa menarik kesimpulan apa-apa berdasarkan reaksinya Platinum Armor. Nah, dari percakapan ini masih belum bisa dipastikan apakah Riku Aganeya beneran nama dari member 13 pahlawan atau tidak. Barulah setelah itu kita masuk ke scene Platinum Armor yang ngobrol bareng Azut. Di sini Platinum Armor ngomong kalau dia memperkenalkan dirinya ke Sorcerer King sebagai Riku Aganeya. Lalu Azut bertanya, siapa itu Riku Aganeya? Dan Platinum Armor ngomong kalau itu hanyalah nama random. Di novel dijelaskan kalau apa yang Platinum Armor katakan di sini hanyalah setengah bohong, di mana nama Aganeya memang benar adalah nama random, sedangkan Riku adalah nama asli. Penjelasan ini terhubung ke scene perkenalan Ainz dengan Platinum Armor, di mana Platinum Armor menolak dipanggil dengan nama Riku, tapi dia tidak masalah ketika dipanggil dengan nama Aganeya. Ini memberikan kesan kalau Platinum Armor tidak mau dipanggil dengan nama Riku, karena itu adalah nama orang lain, atau bisa juga ini ngasih kesan kalau Platinum Armor tidak mau nama Riku keluar dari mulut makhluk jahat seperti Sorcerer King. Intinya, Riku adalah nama yang cukup penting bagi Platinum Armor, makanya Platinum Armor tidak mau disebut dengan nama itu. Nah, ketika Platinum Armor dan Azut ngebahas tentang Albedo yang membawa world class item, Platinum Dragon Lord sempat ngomong kalimat ini. Dia dengar dari Riku kalau terdapat guild yang mempunyai dua world class item, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau Sorcerer King juga mempunyai dua world class item. Dari kalimat ini bisa diambil kesimpulan kalau Riku adalah kenalannya Platinum Armor, makanya Riku bisa ngobrol langsung dengan Platinum Dragon Lord. Kalimat ini juga ngasih tahu kita kalau Riku mempunyai pengetahuan tentang game Yggdrasil, makanya dia bisa tahu tentang guild dan juga world class item. Jadi kemungkinan besar sosok Riku yang Platinum Dragon Lord maksud adalah player dari Yggdrasil. Nah, dari dua kesimpulan ini, ada satu orang yang memenuhi kriteria tadi, yaitu salah satu dari dua orang player di 13 pahlawan. Di Intermission Volume 7, Platinum Dragon Lord menyebut Rigrid sebagai teman lamanya. Ini karena mereka berdua merupakan anggota dari 13 pahlawan. Jadi, kalau memang Riku adalah bagian dari 13 pahlawan, maka tidak heran kalau Riku bisa cukup dekat untuk bisa ngobrol bareng Platinum Dragon Lord. Karena Platinum Dragon Lord menganggap Riku sebagai temannya. Di bagian ini juga, Rigrid sempat ngomong kalimat ini. Andai saja kita bisa mengumpulkan semua pengetahuannya leader, maka harusnya semua berjalan dengan mulus, tapi dia mati terlalu mudah. Lalu Platinum Dragon Lord ngomong, mau bagaimana lagi? Dia membunuh temannya sendiri yang telah berpetualang bersamanya, jadi aku bisa memahami alasan kenapa dia menolak untuk dibangkitkan. Nah, sosok yang Platinum Dragon Lord dan Rigrid maksud di sini adalah leader dari 13 pahlawan yang sudah pasti adalah player dari Yggdrasil. Makanya Rigrid berharap bisa mengetahui lebih banyak pengetahuan yang leader mereka miliki.
Kalimat ini secara tidak langsung ngasih tahu kita kalau leader 13 pahlawan sering membagikan cerita atau pengetahuan tentang Yggdrasil ke teman-temannya. Nah, di volume 14, Platinum Dragon Lord ngomong kalau dia tahu tentang guild dan world class item dari seseorang bernama Riku. Jadi, kalau kita hubungkan kedua informasi ini, maka bisa ditarik kesimpulan kalau Riku yang Platinum Armor maksud di volume 14 adalah salah satu player yang ada di 13 pahlawan, yaitu leader mereka. Sehingga ini bisa menjelaskan kenapa Riku bisa tahu tentang istilah-istilah dari game Yggdrasil, karena dia adalah player yang terkirim pada masa 13 pahlawan. Jadi sampai sini sudah hampir bisa dipastikan kalau nama Riku Aganeia memang benar adalah nama samaran, terutama nama Aganeia hanyalah nama random yang Platinum Armor sebutkan. Sedangkan nama Riku beneran nama orang asli, yang mana dia adalah teman lamanya Platinum Dragon Lord, yaitu leader dari 13 pahlawan. Hal ini bisa menjelaskan kenapa Platinum Armor menolak dipanggil Riku, karena dia tidak ingin dipanggil dengan menggunakan nama temannya. Atau bisa juga Platinum Armor tidak mau nama teman baiknya, yaitu Riku, keluar dari mulut makhluk jahat seperti Sorcerer King. So, dengan ini sudah hampir bisa dipastikan kalau Riku adalah nama dari leader 13 pahlawan. Sekarang kita hanya perlu menunggu volume 17 ke atas untuk memastikan asumsi ini dengan menyebut secara langsung kalau Riku memanglah nama leader 13 pahlawan. So, mari kita menunggu minimal 2 tahun lagi. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.